Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita mengucapkan kalimat mulia ini dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya yang benar. Karena dialah yang telah menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan kita, dan dia menyuruh kita agar berterima kasih kepadanya, dan kalimat terima kasih itu dirangkum di satu kalimat atau satu kata, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim kalau kita selalu mengejar kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah menjanjikan kepada kita setiap kali satu kali salam dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan bahasan pada buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih dalam bab jual beli. Dan kita akan masuk insya Allah di poin ke-7 ya. Ya. Kita masuk yang ke-7, dan ini sering terjadi di Indonesia. Jual beli dengan cara memberikan uang panjar. Ya. Ini termasuk transaksi yang dilarang. Terutama kalau uang panjar itu hangus. Ya, hangus. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar atau uang muka dengan kontan. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbun, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Untuk lebih jelas di bawah ada Imam Malik menjelaskan dalam buku beliau tentang hadis ini bahwa seseorang membeli suatu barang, sebagai contoh, atau menyewa binatang. Zaman dulu orang menyewa tunggangan, kalau kita sekarang rental mobil ya misalnya, dan berkata, aku memberikan kepadamu 1 dinar dengan syarat jika aku meninggalkan barang atau binatang sewaan itu, maksudnya aku batalkan transaksi. Misal saya akan sewa mobil ini, saya akan sewa rumah ini bulan ini. Lalu saya kasih dia tanda jadi, ini 100.000 gitu kan. Kemudian saya bilang kalau seandainya saya batal, uang 100.000 itu punyamu. Maka uang yang telah aku berikan kepadamu itu adalah untukmu. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh karena kita sendiri belum mendapatkan manfaat apa-apa. Untuk apa kita kasih kepada dia uang? Lebih parah lagi kalau pemilik benda yang mensyaratkan kamu harus kasih uang muka dulu. Lalu uang muka itu kalau kamu tidak ngambil tidak jadi transaksi bulan ini hangus. Maka itu bertumpuk 2 kesalahan. Larangan dalam hadis tentang uang muka yang hangus, juga ada gharar di situ. Merugikan satu dari 2 pihak, dan Nabi SAW melarang transaksi gharar. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Ya bayar cash. Ya. Langsung atau bayar cicilan tapi tanpa uang muka. Misal saya sama seseorang bertransaksi beli mobil. Saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Lalu saya mengatakan kepada dia, beliin saya mobil ini, bisa nggak? Dia bilang bisa. Saya jual kepada kamu 220 juta ya. Oke? Berapa kali? 10 kali bayar. 10 bulan misalnya. Udah saya langsung bayar cicilan bulan pertama. Udah saya langsung bayar cicilan. Nggak ada uang muka, nggak ada apa gitu. Ya. Jadi udah langsung berjalan transaksi jual belinya. Nah itu yang sah. Yang ke-8, jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjualnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau yang belum dimilikinya. Ini saya kasih contoh pada pertemuan sebelumnya, transaksi online banyak sekali. Modalnya cuma foto. Habis itu jual produk sekian, stok terbatas. Padahal dia nggak ada. Bohong ini. Stok terbatas dari mana? Ya. Masih ada celah, antum bisa melakukan itu tapi dengan syarat beli produknya. Misal kita cuma mampu beli 2, ya beli 2. Kita foto produk itu apa adanya, ini. Ya. Orang mau transaksi 5 biji, saya cuma punya 2. 3-nya saya pesankan dulu ya, baru boleh. Tapi kalau bohong, gak ada produk, stok terbatas, segera pesan, segala macam lah kalimat-kalimat yang menipu ini, sehingga orang terdorong untuk bertransaksi, ini gak boleh. Saya ulangi, jual beli sesuatu yang tidak ada pada pembeli atau pada penjualnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau yang belum dimilikinya. Karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat.
Ya ada orang begitu sudah transfer, ternyata nggak ada produk. Andalannya pedagang-pedagang online ini, kalau ada yang order baru dia order kan gitu. Ternyata pada saat dia order uang orang sudah diterima, di sana kosong stoknya. Kan itu. Ini jadi masalah buat dia, gitu kan? Kalau mau transaksi jual beli apa adanya, transparan. Kita ada produk, kita bilang ada. Nggak ada, ya sudah. Produknya kosong, saya akan pesankan. Mau tunggu? Kalau dia mau oke, silahkan. Seperti itulah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan pernah kau menjual suatu barang yang tidak ada padamu. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 3503, An-Nasai 4613, Ibnu Majah 2188 dan Tirmidzi 1232. Dalam riwayat lain juga disebutkan wanaha an bai'i syai'i qabla qabdih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual suatu barang sebelum menerimanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2133. Sebenarnya ini semua tujuannya untuk kehati-hatian ya. Termasuk kita kalau order barang dari pabrik, dari mana saja, kita beli dulu, tiba dulu di tempat kita, sudah cek benar, baru kita jual. Jangan dari pabrik kirim langsung ke sana. Sekarang kalau ada apa-apanya, dia mau klaim kemana? Ke kita. Kita klaim lagi ke pabrik, kan jadi ngaco ini, kemana-mana, gitu kan? Jadi memang produk itu kita terima dulu, setelah kita cek, sudah jadi barang kita, kita udah bayar ke sana, sekarang kita punya hak untuk menjual. Menjual atau memberi silahkan. Tapi kalau belum di tangan kita, bukan punya kita. Kita transaksi, cuma andalan diskon dari sana. Lalu kita pajang fotonya, dan kita mengatakan ini produk harganya sekian. Kita sudah naikkan. Mau ambil keuntungan tanpa ada produk sama sekali. Ini nggak boleh dalam Islam. Karena belum tentu produknya ada, belum tentu sama dengan fotonya. Banyak ini. Belum tentu sama ukurannya, belum tentu apalah stoknya, warnanya. Banyak yang bisa terjadi. Ini tidak boleh sama sekali. Yang kesembilan, jual beli utang dengan utang. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual utang dengan utang. Karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Dengan sesuatu yang juga tidak ada. Jadi kalau kita masih utang sebuah produk, kita belum boleh jual. Karena dasarnya masih setengah milik kita atau sesuai dengan kadar pembayaran kita, sisanya masih pemilik orang itu. Bagaimana kita bisa jual barang orang? Gitu. Karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu juga yang tidak ada. Dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah bahwa seseorang mempunyai hutang 1 kuintal gandum kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian Anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 real hingga batas waktu tertentu. Jadi misalnya kita masih belum selesai melunasi, kita sudah jual. Ya, seperti itulah. Contoh lainnya bahwa seseorang berhutang kambing kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya. Dan ia berkata kepada Anda, juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 real hingga batas waktu tertentu yang lain lagi. Dengan begitu Anda menjual hutang dengan hutang. Waqad naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Sementara Rasulullah SAW telah melarang menjual hutang dengan hutang itu sendiri. Hadis ini riwayat Baihaqi Al-Hakim. Dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim di jilid 2 halaman 65. Jadi walaupun orang yang sama ya. Tadi dikasih contoh ini paling jelas. Kalau ada orang beli kambing dari kita misalnya 1 juta rupiah. Tapi jatuh tempo. Dia belum bisa membayarnya. Maka seharusnya dia kembalikan kambing itu utuh. Atau dibatalkan transaksi awal, gitu kan? Lalu dibuat transaksi baru tapi setelah pembatalan. Tapi kalau langsung dilanjutin, udah ini kan saya belum bayar, utang lagi deh, gitu. Dengan produk yang sama, gitu kan? Sementara akad pertama belum diselesaikan. Nah ini transaksi utang di atas utang. Dianggap yang pertama masih utang, belum selesai dibatalkan atau dilanjutin, kita sudah buka pintu utang baru. Nah ini sering terjadi di transaksi riba, ya. Belum selesai utang lagi, belum selesai utang lagi. Jadi akhirnya berbunga terus, gitu kan. Dan ini membuat akhirnya muncul hukum-hukum syar'i yang lain dalam masalah ini. Yang ke-10 jual beli dengan sistem inah. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang
dalam kurung dengan cara kredit hingga batas waktu tertentu, kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian kredit itu. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kalau kita mungkin 100 ribu, kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar kontan, maka ia bagaikan orang yang memberikan pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan dibayar sebanyak 10 dinar. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah atau riba karena tenggang waktu, dan yang diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Berdasarkan sabda Nabi atau sabda Rasulullah SAW, "Idza dhamma an-nasu bid-dinari wal dirhami wa tabaya'u bil-'ina wattaba'u adhnab al-baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum." Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara ina dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sudah membajak segala macam, sibuk dengan pekerjaannya, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 3810 dan Abu Daud 3462, Ibnu Qattan mensahihkan. Seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku telah menjual seorang budak dari Zaid ibn Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit." Jadi 800 dirham dibayar misalnya 8 kali atau 10 kali. Sedang aku telah membelinya darinya seharga 600 dirham dengan tunai. Aisyah berkata kepadanya, "Betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk pula apa yang telah kamu jual. Sesungguhnya jihadnya Zaid bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia kecuali jika ia bertaubat." Hadis ini riwayat Darul Qutni, jadi 3 halaman 52. Walaupun hadis ini dhaifkan oleh Darul Qutni sendiri, tetapi umumnya dipakai oleh ulama dalam masalah transaksi ina ini. Ya. Jadi transaksi ina ini karena orang mau mendapatkan keuntungan. Ya. Misal dia beli, saya beli mobil 200 juta, gitu kan? Dengan cara saya kredit, misal saya beli sama si A kredit 200 juta ini. Saya bayar misalnya 20 juta per bulan, berarti 10 bulan selesai. Tapi karena saya butuh duit, mendesak, saya bilang sama orang yang belikan saya itu, "Udah, mobil ini kan harganya 200 juta. Saya jual sama kamu cash 100 juta. Saya jual sama dia kembali 100 juta. Tapi utang saya yang pertama tetap berjalan. Cicilan saya yang pertama tetap berjalan. Ya, cuma karena saya butuh uang, saya jual kembali produk yang saya beli sama dia." Jadi seperti orang utang saja sebenarnya. Faham ya? Jadi saya ulangi, saya beli mobil 200 juta dengan cara kredit. Misalnya 20 juta per bulan, berarti 10 bulan lunas, gitu kan? Baru bulan ketiga, saya bilang sama orang yang pinjamin, yang beliin saya itu, "Beli aja deh 100 juta ini, mobil yang sama. Kasih saya cash 100 juta. Tapi utang yang pertama tetap berjalan, tidak ada hubungannya sama transaksi yang kedua." Ini nggak boleh karena mobil itu dasarnya masih cicil, belum lunas. Kalau sudah lunas, kemudian dia jual dengan pembeli yang pertama, penjual yang pertama, nggak ada masalah. Sekarang kan masalahnya masih dalam akad ini. Itu yang jadi masalah. Itu yang disebutkan dengan ina. Ya. Makanya orang ini berkata, wanita ini berkata kepada Aisyah, "Aku menjual budak dari Zaid ibn Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit. Sama tadi beli mobil 200 juta, ini 800 dirham. Sedang aku telah membelinya darinya dengan harga 600 dirham dengan cara tunai." Ya. Aisyah berkata kepadanya, "Betapa buruk apa yang kau beli dan betapa buruk pula apa yang kamu jual itu." Ya. Yang ke-11, orang kota menjualkan barang dagangannya orang desa. Jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, "Tinggalkan barang dagangan itu di tempatku. Niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini." Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La yabi' hadirun libat, da'un nasa yarzuqullaha ba'dahum min ba'd." Janganlah orang kota menjual barang dagangan untuk orang desa, biarkan orang-orang melakukannya sendiri, di mana Allah memberikan rezeki sebagian dari mereka dengan sebagian yang lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafaz Imam Muslim nomor 1522.
Jadi kita perlu rincikan poin ini. Bukan berarti kita orang kota nggak boleh datang ke desa ambil barangnya orang, ambil pepaya, ambil durian, terus kita jual di kota. Bukan itu. Boleh saja. Transaksi orang kota sama orang desa boleh. Tapi di sini Syekh Abu Bakar sudah rincikan itu. Kalau misal antum pedagang sayur di pasar sayur, di hari yang sama ada orang desa datang bawa sayur yang memang kita jual di situ, kol, kentang, segala macam misalnya, dan dia mau jual juga di pasar itu. Nggak boleh kita orang kota larang dia, dengan harapan kita bisa ambil keuntungan dari dia, kecuali memang kita transaksi sama dia. Dari sini kalau kita bilang sudah titip aja di toko saya, nanti saya akan jualkan kamu sehari 2 hari. Berapa kau bisa jual hari ini? 5.000 per kilo, saya akan jual sama kamu 7.000 2 hari lagi. Ini nggak boleh. Karena tujuannya si orang kota atau orang tadi yang mempunyai pasar itu, dia nggak mau orang ini laku barangnya. Ini tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau umumnya transaksi antara orang kota orang desa boleh. Jadi jangan difahami secara letterlet. Makanya saya ulangi lagi kata beliau, orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Yang tidak boleh itu begini, jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, ya, tinggalkan barang daganganmu itu di tempatku, niscaya aku akan menjualnya untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini. Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Jadi sekali lagi tidak masuk dalam hal ini, larangan ini. Kalau kita ada orang desa bawa madu, bawa apa, terus kita langsung beli dari mereka, itu hak kita. Yang tidak boleh itu kita sengaja menahan barang dia dengan niat mungkin tanda kutip sini menipu ya, supaya dia tidak transaksi langsung, supaya dia tidak tahu harga pasar, gitu-gitulah. Niat-niat ini yang tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau ada orang desa bawa barang, memang dia mau jual di pasar, kita lihat produknya bagus, kita transaksi jual beli, oke, gak ada masalah. Tapi gak boleh kita tahan, supaya dia tidak tahu harga pasar, segala macam, itu tidak boleh. Ya. Karena rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, ini kita lihat bagaimana keluasan Islam ya, dalam masuk kepada lini transaksi sampai kepada hal-hal kecil seperti ini. Jadi tidak boleh ada terjadi sedikit pun kezaliman, baik dari satu penjual ataupun dari pembeli. Semuanya harus diteliti. Yang ke-12, membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Jika seorang muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi keluar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka. Kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut dan dapat menimbulkan mudarat bagi penduduk daerah tersebut, baik terhadap para pedagangnya maupun yang lainnya. Ini mirip dengan poin 11. Ya, tapi poin 11 tadi, orang kampungnya sudah masuk ke pasar, lalu orang kota yang di pasar tahan, tidak usah kau jual, saya transaksikan. Kalau ini agak berbeda sedikit, dia dengar ada pedagang-pedagang dari desa datang atau dari kota lain, belum sampai ke kotanya dia sudah tahan di pinggir jalan. Berapa kau mau jual nih? Saya beli. Tujuannya supaya dia masuk ke dalam kota, orang lihat dia yang punya barang, padahal sebenarnya bukan. Akhirnya memberikan mudarat kepada dua pihak. Mudarat kepada penjual sehingga tidak pernah tahu harga pasar di situ berapa. Mudarat kepada penduduk yang pasti akan dijual harga lebih mahal daripada harga yang bisa didapatkan dari para penjual awal gitu ya. Seperti itulah. Berkenaan dengan hal itu Rasulullah SAW bersabda, la talaqqaw rukban wa la yabi' hadirun dibat. Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan jangan pula orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2150 dan 1500, Imam Muslim 1515. Jadi hadis ini memang digabung ya. Maka tadi beda sedikit, tipis sekali poin 11 sama 12. Kalau 11 pedagang dari kampungnya udah masuk ke pasar, lalu orang pasar menahannya supaya tidak tahu harga pasar. Kalau yang poin 12 memang dia dengar ada produk yang akan masuk, lalu dia pergi ke sana sebelum tiba di lokasi kota dia supaya dia beli semuanya, lalu dia yang jual nantinya. Ini juga semua dilarang ya. Tidak ada hak kita untuk itu. Kalau dia mau masuk ke dalam lokasi kota kita ya silakan. Kita transaksi situ silakan, atau kita pergi ke pabriknya dia transaksi silakan. Dicegat di tengah jalan nggak boleh.